selesai. Baik, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang gerhana bulan dan matahari. Pintar sekali Pak Eva. Sepertinya yang lain tidak belajar ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang Masehi dan Hijriah. Sebelum itu Ibu minta kalian berdiri bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya anak-anak ya. Ya, Oke, silakan berdiri semuanya. Ibu hitung 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita bersatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Masehi dan Hijriah, yaitu memahami perbedaan dan cara penanggalan Masehi dan Hijriah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini nantinya kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan antara penanggalan Masehi dan Hijriah. Lalu kalian mampu menganalisis hubungan antara peristiwa sejarah dengan masa penanggalan Masehi dan Hijriah. Lalu kalian mampu mengevaluasi penggunaan kedua kalender dalam kehidupan sehari-hari, serta kalian nantinya akan diminta untuk membuat kalender sederhana dengan memasukkan tanggal penting dalam kalender Masehi. Nah, kalian tahu gak sih apa itu penanggalan? Tidak tahu, Bu. Kalau kalian tahu gak kalau di Indonesia itu ternyata kita menggunakan 2 jenis penanggalan? Tahu gak? Tahu. Apa saja penanggalannya? Masehi dan Hijriah. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita tonton video terlebih dahulu ya. Menurut perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi. Karena itu tahun Masehi juga disebut tahun Syamsiah atau tahun matahari. Dalam sistem kalender untuk penanggalan menggunakan 2 jenis, yakni tahun Masehi dan Hijriah. Kalender Masehi dan Hijriah ternyata memiliki hitungan yang berbeda. Karena itulah hari raya umat Islam biasanya tidak pernah berada di tanggal yang sama pada kalender Masehi. Kira-kira apa perbedaan dasar perhitungan kalender Masehi dan kalender Hijriah ya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya. Kalender Hijriah. Oke. Nah, sekarang Ibu mau membagikan kalian ke dalam 3 kelompok kecil dulu. Kelompok ini akan disebut sebagai kelompok asal. Jadi nanti kalian berdiskusi tentang materi yang akan Ibu berikan ya. Ya, Bu. Oke, silakan didiskusikan bersama kelompoknya materi yang sudah kalian dapat. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan ya. Iya, Bu. Apakah sudah? Sudah. Nah, sekarang Ibu minta satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk pindah ke sini sebagai kelompok ahli. Satu orang dari masing-masing kelompok. Ayo. Nah, silakan kalian diskusikan materinya. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup, Bu. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Silahkan kalian kembali ke kelompok asalnya. Nah, sekarang kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing tentang apa yang kalian
Sudah? Sudah, Bu. Oke, silakan diperhatikan lagi ke depan. Nah, ada yang mau membantu Ibu untuk membaca? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Eva. Pengertian penanggalan. Penanggalan adalah sistem yang digunakan untuk mengatur waktu dalam bentuk hari, bulan, dan tahun. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan penanggalan untuk menentukan tanggal penting seperti ulang tahun, hari libur, dan berbagai peristiwa lainnya. Penanggalan yang sering kita pakai adalah penanggalan Masehi yang berdasarkan peredaran matahari dan penanggalan Hijriah yang berdasarkan peredaran bulan. Oke, jadi penanggalan adalah sistem yang digunakan untuk mengatur waktu dalam bentuk hari, bulan, dan tahun. Yang seperti yang kita tahu, kalau hari contohnya Hari Senin, oke, kalau bulan contohnya bulan Desember, oke, kalau misalnya tahun contohnya 2024. oke, paham ya? Paham, Bu. Hari, bulan, dan tahun itu bisa kita gunakan untuk menentukan tanggal-tanggal penting seperti tanggal ulang tahun, hari libur, hari besar nasional, seperti itu. Paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya ada penanggalan Masehi. Penanggalan Masehi adalah sistem kalender yang kita gunakan sehari-hari untuk mengetahui tanggal dan waktu. Dan kalender ini didasarkan pada peredaran matahari dan terdiri dari 12 bulan dalam setahun yang dimulai dari Januari hingga Desember. Ya, jadi tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang kita ketahui selama sehari-hari itu kita menggunakan penanggalan Masehi ini. Paham? Paham, Bu. Nah, untuk sejarah penanggalan Masehi, dahulunya kalender Masehi dimulai dari kalender Julian yang diperkenalkan oleh Julius Caesar pada tahun 45 sebelum Masehi. Kalender ini menggunakan tahun dengan 365 hari dan satu tambahan setiap 4 tahun sekali atau tahun kabisat. Nah, namun karena kesalahan kecil dalam perhitungan, Paus Gregorius ke-8 memperkenalkan kalender Georgian pada tahun 1582 untuk menggantikan kalender Julian. Nah, kalender Georgian ini lebih akurat dan masih dipakai dan digunakan hingga saat ini. Jadi, nama lain dari kalender Masehi itu bisa juga disebut dengan kalender Georgian. Paham? Paham. Nah, selanjutnya tadi kan ada istilah tahun kabisat. Ada yang mau membantu membaca? Saya. Silakan Mbak Mila. Tahun kabisat. Tahun kabisat adalah tahun dalam kalender Masehi yang memiliki satu hari ekstra, yaitu 366 hari, dibandingkan dengan tahun biasa yang memiliki 365 hari. Penambahan suatu hari ini dilakukan untuk menyesuaikan peredaran bumi mengelilingi matahari yang sebenarnya memerlukan waktu sekitar 365,25 hari. Untuk mengakomodasi kelebihan seperempat hari ini, setiap 4 tahun sekali satu hari ditambahkan ke bulan Februari, menjadikannya 29 hari. Nah, paham kalian? Jadi kan setiap 4 tahun sekali bulan Februari itu ada 29 hari. Biasanya kan bulan Februari ada 28 hari. Jadi kalau tahun kabisat, bulan Februarinya menjadi 29 hari. Oke, kita lanjut ke karakteristik penanggalan Masehi. Seperti yang kalian tahu, kalender Masehi itu didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Satu tahunnya memiliki hari 365 hari, kecuali tahun kabisat yang tadi dijelaskan memiliki 366 hari. Nah, tahun kabisat terjadi setiap 4 tahun sekali dengan penambahan satu hari pada bulan Februari. Dan kalender Masehi memiliki 12 bulan. Apa saja anak-anak? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, pintar. Dan satu minggu terdiri dari 7 hari. Hari apa saja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, pintar. Nah, tahun baru dalam kalender Masehi dimulai pada tanggal 1 Januari. Selanjutnya ada penanggalan Hijriah. Penanggalan Hijriah adalah sistem
12 bulan dimulai dari bulan Muharram, Safar dan Ramadan. Nah, sejarah penanggalan Hijriah sendiri, penanggalan ini pertama kali ditetapkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab pada tahun 628 Masehi. Kalender ini dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah seperti yang tadi diceritakan. Nah, awalnya masyarakat Arab menggunakan sistem penanggalan berdasarkan peredaran bulan, tetapi setelah Hijriah, Umar bin Khattab menetapkan kalender Hijriah sebagai patokan penanggalan bagi umat Islam. Kalender ini terdiri dari 12 bulan dengan panjang sekitar 354 hari atau 355 hari dan digunakan untuk menentukan tanggal-tanggal penting dalam Islam seperti bulan puasa dan hari raya. Selanjutnya ada karakteristiknya. Penanggalan Hijriah menggunakan peredaran bulan, berbeda dengan Masehi yang menggunakan peredaran matahari. Satu tahun dalam kalender Hijriah terdiri dari 354 atau 355 hari yang pastinya lebih sedikit dari kalender Masehi. Kalender Hijriah memiliki 12 bulan apa saja? Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oke, pintar. Tahun baru dalam kalender Hijriah dimulai pada malam 1 Muharram. Kalian pernah dengar istilah malam 1 Suro? Pernah. Malam 1 Muharram itu juga disebut dengan malam 1 Suro, yang berbeda dari kalender Masehi yang dimulai pada tanggal 1 Januari. Kalender Hijriah digunakan oleh umat Islam untuk menentukan tanggal-tanggal penting seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Selanjutnya, persamaan Masehi dan Hijriah sama-sama memiliki 12 bulan, sama-sama memiliki 7 hari, dan harinya itu sebenarnya sama, cuma dalam penyebutan minggu, dalam Hijriah hari Minggu biasa disebut hari Ahad. Oke, keduanya digunakan untuk menentukan tanggal penting dan mengatur berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalian sudah capek ya? Sudah. Ayo kita berdiri dulu, kita melakukan ice breathing terlebih dahulu. Kalian tahu lagu Kalau Kau Suka Hati? Tahu. Oke, kita menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati dengan gerakannya ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Silakan duduk. Sudah bersemangat kembali? Sudah. Oke, sekarang kita mengerjakan LKPD ya. Tetap ada kelompoknya masing-masing tadi. Dikerjakan secara berkelompok. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ibu minta perwakilan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penanggalan Masehi. Berdasarkan peredaran, penanggalan Masehi dihitung berdasarkan matahari. Kemudian berapa jumlah hari dalam 1 tahun pada kalender Masehi? 365 atau 366 hari. Kemudian selanjutnya apa yang terjadi pada bulan Februari? Dalam tahun Kabisat ada 29 hari. Berapa bulan dalam 1 tahun pada kalender Masehi? Ada 12 bulan. Kemudian yang terakhir, tanggal berapakah tahun Masehi dalam kalender Masehi? 1 Januari. Oke, kita beri tepuk tangan kalian. Nah, sudah selesai LKPD-nya, bisa ikut ambil kembali.
permisi ya. Nah, di sini ada penanggalan Masehi dan Hijriah. Kalau berdasarkan matahari tadi penanggalan Masehi. Berdasarkan bulan penanggalan Hijriah. Nanti masing-masing satu orang dapat 2 kartu. Kalian sesuaikan ciri-cirinya yang mana ya, entah Masehi atau Hijriah. Ini bisa pakai ini, menempelkannya. Ayo satu-satu dulu ya. Dibaca terlebih dahulu. Ini gimana Bu? Di sampingnya. Ini aku. Ya, ke atas ya. Sini. Bu, ini beneran nggak Bu? Ini Masehi. Yang mana? Memiliki 12 bulan yaitu Januari sampai Desember apa tadi? Iya betul Masehi. Bawahnya. Ini ayo yang satunya ditempel lagi. Sudah Bu. Sudah Bu. Nah oke, Ibu lihat dulu ya. Oke betul semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah Ibu lihat kalian sudah paham. Jadi sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi, dikerjakan secara mandiri, tidak boleh mencontek teman. Oke? Ya Bu. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan ya. Ya Bu. Sudah? Baik, boleh dikumpulkan. Oke, sekarang Ibu mau tanya, pembelajaran hari ini menyenangkan nggak? Menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Karena menempelkan ini loh Bu, penanggalan Masehi dan Hijriah. Iya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, penanggalan Masehi dan Hijriah adalah 2 sistem kalender yang digunakan untuk mengatur waktu dan menentukan tanggal-tanggal penting. Kalender Masehi didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari dengan 12 bulan dan tahun kabisat setiap 4 tahun sekali. Sementara itu kalender Hijriah didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi dan digunakan oleh umat Islam untuk menentukan tanggal-tanggal penting dalam agama seperti Ramadan dan Idul Fitri. Nah, meskipun memiliki kesamaan seperti jumlah bulan dalam setahun dan bagian dari dalam seminggu, kedua kalender berbeda dalam basis perhitungan dan panjang tahun. Nah, pesan Ibu, kita harus menghargai waktu karena setiap detik di hidup kita itu berharga. Boleh dipimpin untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang energi ya anak-anak ya. Nah, nanti silakan dipelajari halaman 190, dipelajari di rumah. Minggu depan kita bahas ya. Ya Bu. Baik, silakan Mbak Dian dipimpin untuk berdoa. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih karena sudah